Hayo, siapa di antara kalian yang tiba-tiba suka kelupaan? Kelupaan naruh barang di mana? Barang-barang kecil seperti kacamata, kunci motor, kunci rumah, bahkan sampai surat-surat penting. Aduh, kamu yang biasa kelupaan sampai bakal kebingungan. Gimana ya Kak Kezia caranya supaya meningkatkan daya ingat? Sini aku kasih tahu. Tapi sebelumnya, subscribe dulu dong dan juga nyalain lonceng supaya kamu gak ketinggalan saat aku akan upload video. Dan juga teman-teman semua, kiranya tentu bisa membantu lewat like supaya aku jauh lebih semangat konten. Kita lanjut kepada topik cara meningkatkan daya ingat untuk mengatasi sering lupa. Sebelumnya, kita pelajari dulu yuk cara kerja otak kita dalam mengingat sesuatu. Aku mau kenalin kamu ke Hermann Ebbinghaus dan juga kurva pembelajaran. Hermann Ebbinghaus merupakan seorang psikolog Jerman yang lahir pada tahun 1850, lebih tepatnya 24 Januari 1850, atau di akhir dari abad ke-19 dan juga awal dari abad ke-20. Hermann Ebbinghaus ini memiliki banyak sekali pengaruh dalam ilmu psikologi. Salah satu yang terpentingnya adalah memiliki kontribusi utama di dalam memori otak. Dia berkontribusi terhadap studi tentang memori, kurva pembelajaran, dan juga eksperimen-eksperimen psikologi. Karya Ebbinghaus yang terkenal adalah Memory, A Contribution to Experimental Psychology. Karyanya inilah yang menjadi dasar dari studi ilmiah psikologi tentang memori otak manusia. Yang kerennya, dalam penelitian ini, Ebbinghaus menggunakan kosakata nonsensikal. Kosakata nonsensikal adalah sebuah kosakata yang di dalamnya tidak dapat diartikan. Contohnya seperti kata-kata wugwump, yusfus. Dua kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang tidak bisa kita artikan. Tujuannya sebenarnya apa sih? Kenapa menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti? Jadi tujuannya adalah agar orang-orang yang diuji dalam eksperimen ini tidak mengetahui kosakata tersebut. Jadi daya ingatnya akan diuji sama rata dari keseluruhan orang ini. Ebbinghaus mempelajari kemampuan mengingat dengan dua cara. Yang pertama, mengulangnya secara berulang dengan sebuah sesi pembelajaran. Yang kedua, Ebbinghaus akan mencatat dari waktu-waktu yang dibutuhkan tersebut untuk para partisipannya dapat mempelajari daftar-daftar tersebut. Kira-kira berapa ya waktu yang dibutuhkan? Dan kira-kira apa nih hasil dari penelitian Hermann Ebbinghaus? Nah, ini adalah kurva Ebbinghaus. Kita dapat melihat dari kurva Ebbinghaus ini. Di dalam kurva Ebbinghaus terlihat bahwa pertama-tama saat kita mengingat sesuatu, di hari yang pertama akan sangat mudah sekali kita untuk melupakannya. Hasil dari eksperimen Ebbinghaus ini menyatakan bahwa kemampuan kita untuk mengingat informasi baru cenderung akan menurun sangat cepat dalam waktu 1 hari setelah sesi pembelajaran kita. Daya ingat kita pada awal pembelajaran akan sangat tinggi, tapi perlahan-lahan akan menurun. Tingkat penghapusan memori memang terjadi dengan sangat cepat. Dalam kurun waktu 24 jam, menariknya, hanya sekitar 30% dari kosakata tersebut yang dapat kita ingat. Atau kurang lebih, dari semua pembelajaran kita pada seharian itu, hanya 30% yang dapat kita ingat. Artinya, 70%-nya terbuang gitu aja dong. Iya, pada hari yang pertama akan terjadi penurunan yang sangat signifikan dari memori otak kita. Tapi menariknya lagi, coba kamu perhatikan kurva pembelajaran ini lebih dekat. Kita akan mengetahui bahwa seiring berjalannya waktu, semakin lama, daya ingat kita yang menurun itu akan semakin lambat. Memang, penurunan daya ingat kita itu akan terjadi pada awal-awal. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, akan lebih lambat untuk lupa. Aku kasih contoh. Dulu saat SMA, aku pernah mengambil mata pelajaran bahasa Jepang. Tapi nggak semua tuh kosakata dari bahasa Jepangnya bisa aku ingat. Tapi aku masih ingat sih, waktu itu kita sempat ada pembelajaran Watashi wa keija desu. Jadi aku masih ingat inti-inti penting dari pembelajaran itu sampai dengan sekarang. Tapi tidak semua hal bisa aku ingat sampai dengan detik ini. Kurang lebih SMA sudah 7 tahun yang lalu sih. Tapi aku masih mengingatnya dengan baik. Jadi kesimpulannya, setelah cukup lama periode waktu, penurunan ingatan kita itu akan berlangsung jauh lebih lambat. Tapi kita cenderung akan lupa informasi yang kita pelajari dengan cepat. Begitulah kesimpulannya. Nah Kak, terus gimana menurut Hermann Ebbinghaus supaya aku jauh lebih bisa mengingat sesuatu? Gimana caranya supaya aku bisa punya daya ingat yang lebih bagus ya? Jawabannya sesederhana ini. Mengulang dari apa yang kita pelajari akan sangat-sangat penting dan berkontribusi dalam ingatan di otak kita. Aku akan kasih tips ke kamu gimana caranya mempertahankan daya ingat kamu supaya jauh lebih mantap. Ulangi dan ulangi. Dengan kita mengulang sesuatu pada beberapa review tertentu, kita akan jauh lebih mengingat beberapa bagian penting. Misalnya, kali pertama saat kamu membaca buku pelajaran, kamu hanya akan mengingat beberapa poin pentingnya. Kemudian, kali keduanya lagi kamu membaca buku pelajaran, kamu akan semakin ingat beberapa kosakata yang tadinya tidak kamu ingat. Bahkan, bisa jadi ternyata ketika kamu lagi membutuhkan sekali jawaban itu, saat kamu membuka bukunya lagi, ingatan kamu sudah menyimpan kira-kira letak jawabannya itu ada di bagian deretan mana ya? Makanya nggak heran, ketika kita membuka buku, biasanya kita sudah tahu ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Di deretan mana ya? Karena biasanya pengulangan-pengulangan itu akan sangat berguna.
Ketika kita merecall kembali, kita akan membantu otak kita untuk semakin hari semakin mengingat. Karena balik lagi, otak kita pada saat kita menerima pembelajaran untuk kali pertama memang akan sering kali membuat kita melupakan banyak informasi. Dan iya, dengan pengulangan, semoga itu bisa membantu kamu jauh lebih baik lagi untuk mengingat. Ada sebuah hal baik yang aku pelajari dari buku Atomic Habits. Ini bukunya. Di buku Atomic Habits, salah satu cara untuk kita bisa mengingat kebiasaan baik akan aku bahas juga di video YouTube berikutnya, bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Jadi, stay tune terus di channel ini ya. Kamu bisa mengingat sesuatu dengan cara mengucapkan. Misalnya, hari ini kamu ingin pergi nge-gym di jam 10. Tapi kalau kamu nggak ucapkan, bisa jadi kamu akan mudah lupa. Terus gimana? Ya kamu sebutkan. Misalnya pada saat kamu bangun pagi, kamu ucapkan ke diri sendiri seperti ini. Hari ini jam 7 aku akan mandi, kemudian aku akan berdoa. Di jam 8 aku mau sarapan, di jam 9 aku mau pergi untuk sedikit lari-lari pagi, di jam 10 aku mau nge-gym. Jadi kamu mengucapkan. Dengan kamu mengucapkan itu, kamu akan jauh lebih ingat. Lebih hebatnya lagi, kalau kamu membaca sesuatu, kamu mengucapkannya dan kamu menulis ulang. Dari ketiga cara itu akan sangat membantu kita untuk merecall kembali ingatan kita. Nah, ada satu cara di Jepang yang digunakan biasanya di stasiun kereta api. Jadi, para petugasnya itu sebelum menutup pintu kereta, mereka akan menyebut terlebih dahulu. Oke, pintu sisi kanan sudah tertutup, pintu sisi kiri sudah tertutup. Mereka akan menyebutkan beberapa poin penting agar mereka bisa mengingatnya dengan baik. Dengan memberitahu seperti itu, mereka tidak akan lupa beberapa tugas mereka. Yang ketiga, berikan cukup waktu untuk otak kamu belajar. Kalau misalnya kamu akan menghadapi UTBK, Kak Kizia, kan kalau menghadapi UTBK bakalan banyak yang dipelajarin. Terus, aku harus kayak gimana supaya bisa mengingat lebih cepat? Jadi, kalau kamu ingin mempelajari beragam hal dalam satu waktu, otak kamu akan cenderung lebih pusing. Karena dari satu pembelajaran, kamu akan loncat kepada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Lebih baik, kamu mempelajari satu bab satu hari atau kamu punya target harian. Misalnya, kamu ingin di satu hari itu kamu belajar 3 bab. Oke, 3 bab itu saja, kemudian kamu ulangi lagi deh keesokan harinya. Nanti semakin sering kamu mengulang, kamu akan semakin cepat mempelajarinya. Jadi, misalnya di hari yang pertama untuk mempelajari 3 bab itu, kamu sampai perlu waktu 5 jam untuk belajar. Tapi di hari kedua, mungkin kamu hanya perlu waktu sekitar 3 jam. Di hari yang ketiga, mungkin kamu cuma perlu waktu 1 jam. Di hari yang keempat, mungkin setengah jam saja kamu sudah selesai untuk membacanya. Semakin hari semakin diulang, semakin hari semakin diingat. Dengan kamu memberikan waktu kepada otak kamu untuk cukup belajar, otak kamu tidak terlalu pusing dari satu hal meloncat kepada satu hal yang lain. Nanti kebingungan, ada banyak informasi yang harus diterima dalam satu waktu. Jadi, berikan otak kamu waktu untuk cukup bisa memproses apa yang telah kamu terima ya. Temukan teknik memori yang efektif. Gimana caranya? Masing-masing di antara kita itu punya beberapa cara dalam mengingat sesuatu. Aku baca ini ya. Dari buku You Do You. Ada di antara kita yang visual, auditory, sukanya membaca, atau yang kinestetik. Nah, gimana tuh masing-masing orang itu bisa mencerna informasi dengan lebih baik? Dengan kita memahami tipe-tipe kita seperti apa, kita akan bisa mengingat jauh lebih baik. Kalau orang yang visual, akan lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk grafik, atau sesuatu yang ada visualnya. Misalnya kamu bentuk menjadi tabel, atau grafik-grafik tertentu, atau gambar-gambar tertentu. Dengan kamu melihatnya, kamu jauh lebih bisa mengingatnya. Biasanya orang yang visual bisa menggunakan warna-warna yang berbeda atau highlight-highlight yang berbeda untuk bisa membuat dirinya menyesuaikan diri dan juga mengingat lebih baik. Untuk orang-orang yang auditory atau lebih suka mendengar, biasanya orang-orang seperti ini jauh lebih suka dan jauh lebih masuk terhadap hal-hal apa yang diomongin. Jadi dia ngobrol sama teman-temannya, dia dengerin podcast, dia dengerin gurunya ngomong, dia dengerin orang-orang lagi berdebat, berargumentasi. Itu jauh lebih bisa ditangkap dibandingkan dia membaca atau dia menulis sesuatu. Orang yang auditory, daya ingatnya jauh lebih kuat ketika dia mendengar sesuatu. Yang ketiga, orang yang read or write, atau orang yang jauh lebih bisa mengingat dengan cara menulis. Biasanya orang-orang yang lebih suka menulis itu akan mengukur kemampuannya dengan cara menulis. Jadi, apa yang ada dalam pikirannya akan dia tuangkan kembali di dalam suatu bentuk tulisan. Biasanya dia cenderung lebih suka belajar dengan cara membaca, mencatat, dan biasanya lebih suka menangkap informasi dari judul-judul besar. Jadi, poin-poin penting sangat berguna untuk orang-orang yang menggunakan daya ingat secara read or write. Tapi buat orang yang kinestetik, kamu justru jauh lebih suka untuk mengulik sesuatu lebih dalam lagi. Seperti contohnya, ada tokoh sejarah, kemudian ada penemuannya. Kamu cari teori-teorinya yang berkaitan dengan itu. Jadi orang-orang kinestetik lebih suka terhadap beberapa relevansi. Bisa juga belajar lewat video, dia cari tahu bagaimana cara kerjanya, atau bahkan lewat survei, field trip, eksibisi, dan juga studi kasus. Dan juga bisa lewat trial and error.
Orang-orang kinestetik jauh lebih suka dengan pengalaman-pengalaman, rasa keingin tahunannya, dan juga beragam cara untuk pembelajaran. Dia lebih suka bergerak. Dengan menggunakan teknik dari memori yang efektif ini, kamu bisa mengolaborasikannya dengan daya ingat kamu. Kira-kira kalau kamu jauh lebih ingat kalau kamu lagi menggunakan teknik yang mana? Dan yang terakhir, istirahat yang cukup, pola makan yang bersih, dan juga hidup sehat. Dengan kamu istirahat yang cukup, kamu memberikan waktu untuk otak kamu memproses segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Dengan istirahat yang cukup juga, kamu bangun di pagi hari, bisa menghirup udara lebih segar, pikiran kamu jauh lebih tenang. Dengan makanan-makanan yang sehat, kamu juga jauh lebih sehat. Jadi, itu beberapa tips dari aku. Untuk meningkatkan daya ingat dan juga untuk merecall kembali ingatan kamu, jangan lupa, teknik yang pertama sangat penting. Mereview kembali atau merecall kembali. Dengan cara mengulang-ulanginya, kamu akan jauh lebih semakin paham terhadap apa yang kamu sampaikan, kamu ingat, kamu katakan. Dadah teman-teman, see you in the next video. Terima kasih sudah menonton.